Wabarakatuh. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Bangsa yang saya hormati sebagai narasumber, Ibu Ati sebagai moderator, Pak Hendra dan Bapak Ibu Wali kelas yang mendampingi siswa-siswinya pada webinar kali ini. Dan tak lupa anak-anakku sekalian, eh, kita mulai saja acara kali ini, seminar dengan materi pertama yaitu menjadi siswa hebat. Silakan kepada Bu Ati sebagai moderator untuk memandu acara ini. Enggak Bu Ati. Ya, siap. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sekali. Salah satunya adalah kita bisa menghadiri acara webinar kita hari ini. Selawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua ada di dalamnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak senang dan bahagia bertemu dengan anak-anak, dengan Bapak Kepala, dengan Ibu Bapak Wali kelas, semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah selalu senantiasa melindungi kita dan selalu meridhoi apapun yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya, mohon maaf Bu Ati, mungkin suaranya agak dikencangkan. Oh ya, sebentar. Ini ada anak-anak yang chat di YouTube. Mohon maaf katanya suara Ibu kurang keras, Pak. Kalau segini gimana? Kadang Ya, sudah Bu. ya, sip. Ya, kita lanjutkan ya anak-anak. Anak-anakku sekalian, webinar kali ini dihadiri oleh Bapak Kepala Madrasah sebagai narasumber. Kemudian ada kami tim kurikulum, saya Ibu Ati Aryati sebagai moderator. Kemudian ada Pak Hendra sebagai co-host dan Bu Eva sebagai hostnya. Kemudian dihadiri juga oleh wali kelas dari masing-masing kelas dan perwakilan siswa sebanyak 5 orang yang masuk ke link Zoom ini. Sementara selebihnya menyaksikan dalam streaming YouTube. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja webinar kali ini. Anak-anak, siapa sih yang tidak ingin menjadi siswa yang hebat? Pasti semuanya ingin ya. Semuanya ingin. Dan Ibu yakin semua siswa Man Kota Cimahi sekarang pun sedang berusaha untuk menjadi siswa yang hebat. Namun, ketika kita tidak tahu bagaimana caranya, maka kita akan mengalami banyak sekali hambatan untuk menjadi siswa yang hebat. Ibu punya pantun sebentar ya. Siap. Makan pepaya cepat-cepat. Hati-hati jangan tersedak. Man Jaya bermartabat karena punya siswa yang hebat. Iya, mantap. Iya. Satu lagi. Sebelum kita mulai, biar anak-anak semangat semuanya. Ingin jajan, makan ketupat. Jangan makan terlalu cepat. Ingin jadi siswa yang hebat, ikuti webinar dengan cermat. Iya, mantap Iya, Bu Ati. anak. Iya.
Bersama kita sudah hadir Bapak Kepala Madrasah kita, yaitu Bapak Dr. Haji Awaludin Hamzah MAG, yang akan memberikan materi dan kiat-kiat untuk menjadi siswa yang hebat. Kepada Bapak, dipersilahkan. Ya kita cek sound dulu ya. Halo, assalamualaikum. Ya Bapak, silakan di unmute. Ya mangga Bati sambil menunggu Bapak. Ya, sudah. Kedengaran Pak Indra? Iya, siap Pak. Agak sedikit pelan. Masuk suara ada? Suara ada Pak, namun belum kencang. Ya, siap Pak. Mengapa? Sudah ada? Sudah Pak. Segini cukup. Iya Pak. Praktek apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari melaksanakan para ibu administrator, ibu Eva Sandra, dan pada ini akan mulai acara uji dengan beberapa kegiatan yang sebagaimana tadi Ibu Ati mengatakan bahwa tentunya kalian sebagai siswa ingin ya menjadi siswa yang hebat. Bahkan moto madrasah Apa suaranya agak kurang jelas Pak? Hilang malah Pak. Ya Bu Ati, silakan. Assalamualaikum Bapak. Halo Pak. Rupanya sepertinya Bu Eva, Ya, suaranya barusan menghilang. sekarang ada? Ada Pak, ada. Oke. Saya pakai HP ini, mungkin di laptop ada gangguan ya. Oh, iya. Baik, lanjut ya. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Bapak akan mencoba memaparkan beberapa informasi berkaitan dengan pelaksanaan bahwa kalian yang pertama tentunya harus disiapkan fisik kita. Awal-awal kita menjadi pelajar, apalagi kalian sekarang berada di posisi jenjang MA atau madrasah aliyah yang setara dengan SMA atau SMK. Kalian bukan lagi siswa SMP atau sanawiyah, sehingga memang perilaku kalian sendiri harus dirubah gitu ya, harus dirubah sesuai dengan karakter bahwa anak-anak SMA itu berbeda dengan anak-anak SMP begitu ya. Nah, maka hal-hal yang sekiranya dapat mempengaruhi kehidupan kalian harus kita jalani bersama. Ada beberapa trik atau tips yang harus kalian lakukan. Pemaparannya Pak Hendra bisa ditayangkan ya.
Siapa? Yang pertama adalah kita harus ingin menjadi orang sukses. Pokoknya target kita apapun profesi kita kelak harus jadi orang sukses. Dan ini harus ditanamkan pada diri kita masing-masing. Hidup ini jangan pesimis, tapi harus optimis. Apa yang selama ini menjadi cita-cita kalian itu harus ada angan-angan di benak kita bahwa kita akan berhasil. Nah, keberhasilan itu tidak serta-merta seketika akan terwujud sedemikian rupa tanpa melalui sebuah usaha. Ada pepatah mengatakan bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi adalah suatu adagium yang harus kita pegang, bahwa keberhasilan itu adalah berproses. Tidak ada keberhasilan yang ujug-ujug datang seketika atau tiba-tiba. Maka pada diri kita harus tertanam bahwa kita akan jadi orang sukses. Dan kesuksesan itu akan diraih ketika kita melalui sebuah proses. Seorang dokter akan menjadi dokter yang betul-betul baik ketika dia melakukan tahapan-tahapan seperti dia sekolah di fakultas kedokteran, lalu dia belajar ilmu kedokteran yang sudah pastilah seperti itu. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah disiplin. Ini disiplin akan menjadi sesuatu yang mengantarkan kita kepada jenjang kesuksesan kelak kita akan meraih cita-cita yang kita dambakan. Pada umumnya kita abai terhadap segala sesuatu yang disiplin. Ketika di madrasah ada peraturan, kadang-kadang kita tidak melaksanakan. Kita harus pahami bahwa sesungguhnya seluruh peraturan yang ada di muka bumi ini adalah untuk kebaikan. Peraturan diciptakan untuk tatanan kehidupan yang lebih baik. Di madrasah ada peraturan, di negara ada peraturan, bahkan di kehidupan kita apapun ada peraturan, baik peraturan dalam skala kecil, di tingkat keluarga, atau peraturan di masyarakat, bahkan peraturan di level dunia itu juga ada, dan peraturan yang tentunya ditentukan oleh agama. Kita harus disiplin. Kapan kita harus rajin membaca, kapan melakukan hiburan. Hidup disiplin itu tenang. Contoh lah, ketika kalian naik motor, tidak pakai helm itu tidak tenang. Ada polisi lewat, disangkanya mau razia, padahal hanya sekedar lewat. Tapi ketika kita disiplin, pakai helm, STNK kita lengkap, SIM kita ada, lalu komponen-komponen di motor juga kita lengkap, ya kita santai-santai saja. Ketika ada pemeriksaan, kita juga tidak merasa gentar. Karena memang kita disiplin dalam kehidupan. Lalu kita menjalankan pun sesuai dengan aturan, tidak ngebut, berada di sebelah kiri, dan lain sebagainya. Jadi nampaknya kedisiplinan ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita merasa nyaman hidup ini, enjoy, dan tentunya apa yang kita inginkan untuk mencapai cita-cita akan tercapai, karena hidup kita disiplin. Banyak para tokoh ilmuwan yang mereka sukses itu karena dia membangun sebuah kedisiplinan yang begitu ketat, disiplin makan, disiplin belajar, bahkan tidur pun dia disiplin. Kapan dia harus tidur, kapan dia harus makan. Nah, jadi disiplin adalah salah satu bekal untuk kita arungi dalam kehidupan ini agar kita menjadi orang yang sukses. Lalu yang ketiga adalah kita harus paham tujuan belajar. Jadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Nah, ketika Anda belajar dengan ibu dan bapak guru, dengan Bu Eva, Pak Hendra, Bu Ati, Bu Ana, siapapun, kalian harus memahami yang akan diajarkan itu apa, begitu ya. Jangan mata tertuju kepada papan tulis, kepada guru, sementara pikiran melayang kemana-mana. Nah, ini adalah ketidakterpaduan antara pikiran, mata, dan hati. Maka oleh sebab itu, harus kita fokus dalam belajar ini. Dan kita pahami bahwa ketika kita belajar, kita sekolah, janji Allah bagaimana dalam Mujadalah ayat 11 itu, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakum wallazina utul ilma, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Tidak cukup orang beriman, tapi dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Artinya apa? Ayat ini menegaskan ketika kita memiliki iman yang kuat ditambah dengan bingkai ilmu pengetahuan yang luas, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak orang berilmu itu tidak akan miskin lah. Mungkin belum pernah kita dengar ya orang-orang lulusan perguruan tinggi dia terlunta-lunta hidupnya, dia miskin. Mengapa? Kan itu janji Allah. Allah memberikan
suatu derajat ketika dia memang memiliki ilmu pengetahuan. Dan tidak cukup belajar hanya sampai di tingkat madrasah aliyah, kalian harus tingkatkan terus ke perguruan tinggi ya. Bersyukur tahun sekarang Kota Cimahi banyak kakak-kakak kelas kalian yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, itu berkat kedisiplinan yang dia lakukan, belajar sungguh-sungguh. Coba tanya kakak kelas kalian yang sekarang di perguruan tinggi, kuncinya apa ketika dia pengen berhasil? Dia hidup disiplin, dia mematuhi aturan-aturan yang memang digariskan oleh madrasah, dan dia juga mengikuti apa yang disyaratkan oleh ibu dan bapak guru. Maka oleh sebab itu, kalian harus pahami ya, bahwa belajar adalah suatu kebutuhan. Dan ketika kalian belajar itu seperti butuhnya kita makan, minum, dan berpakaian. Malu kan kalau kita tidak berpakaian. Kita juga harus merasa malu ketika kita tidak belajar. Lalu yang keempat, tetapkan target tujuan yang jelas, fokus pada suatu hal. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwa kalian itu apa sih ketika kalian belajar di MAN itu. Sejak masuk ke MAN, orang tua kalian memasukkan kalian ke MAN itu kan Madrasah Aliyah Negeri, sekolah yang berbasis Islam. Harusnya dipahami oleh kalian semua, bahwa itu basicnya adalah agama. Sekalipun basicnya agama, sekalipun kita sekolah berbasis agama dan tidak tertutup, kelak lulusan MAN itu bisa masuk ke perguruan tinggi umum. Nah, maka oleh sebab itu, berbahagialah sesungguhnya kalian menjadi siswa madrasah. Di samping kalian paham ilmu agama, sebagai fondasi kalian mengarungi kehidupan kalian pun dibingkai dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh ibu dan bapak guru. Maka oleh sebab itu, target kalian itu ketika lulus dari MAN itu mau kemana? Maka ini Bapak amanatkan kepada anak-anak kelas 12 terutama, kalian harus sekarang sudah mulai ada pendataan untuk ujian, sudah mulai ada pendataan untuk kalian masuk perguruan tinggi. Sejak sekarang kalian start untuk masuk perguruan tinggi mana yang dicita-citakan. Juga terutama kepada Ananda yang kelas 10 juga harus sudah mulai ancang-ancang ketika nanti kalian kelas 12, saya harus masuk perguruan tinggi mana. Jadi harus jelas target-target kita. Jangan sampai tergoda oleh teman, kita sudah fokus bahwa kita akan masuk ke fakultas kimia misalkan, atau MIPA misalnya. Ada teman tergoyah, ini kita nggak fokus. Maka oleh sebab itu, fokus kita pada satu hal itu menjadi penting. Ya. Kita tidak pelin-pelan dalam hidup ini, sehingga target yang kita capai juga maksimal. Lalu yang berikutnya anak-anakku sekalian adalah Suara Bapak menghilang dan sinyal mungkin. Cinta materi yang diajarkan. Bapak, suaranya putus-putus, Pak. Nah, ini penting mencintai materi. Kadang-kadang tahu yang kita ikuti. Karena kita suka, ketika kalian materi yang diajarkan oleh ibu dan bapak guru harus kalian cintai. Coba kalau kalian cinta kepada sesuatu yang oleh kalian didambakan, apapun pasti kalian akan lakukan. Maka oleh sebab itu, cinta kepada materi itu adalah sangat penting. Dan tetap proses harus kalian lakukan. Sekecil apapun proses yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu, Allah akan menghargai. Dan menjadi hukum alam, tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang seketika terjadi, yang ujug-ujug terjadi. Meskipun ada satu dan lain hal yang sifatnya kasuistis, ya. Tapi kebanyakan bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah berproses. Kenapa orang menjadi miskin? Ya mungkin ada prosesnya. Karena dia abai terhadap hartanya, dia tidak mengikuti aturan-aturan, dia boros dan lain sebagainya. Akhirnya dia jadi miskin. Kenapa dia jadi orang kaya? Ya karena dia hemat, menabung, lalu dia rajin dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu itu adalah berproses. Yang berikutnya adalah tumbuhkan kemauan belajar. Ini yang paling penting ya. Ketika kalian tidak mencintai mata pelajaran tersebut, tapi kalian perlahan tapi pasti bisa menumbuhkan kesadaran bahwa kalian akan mau dan belajar dan dengan mata pelajaran. Bapak pernah tanya ada anak, kenapa kalian nggak masuk ke pelajaran? Saya nggak suka. Itu kan konsekuensi ketika kalian 11 sekian mata pelajaran harus menjadi dicintai. Kalau kalian hanya mencintai hanya bagian-bagian tertentu, nanti kalian tidak maksimal.
Nah, maka oleh sebab itu, kenapa ada jurusan MIPA, ada jurusan IPS, jurusan agama? Agar kalian lebih fokus. Ketika kalian nanti ingin masuk fakultas-fakultas eksak ya, wayahna kalian harus MIPA. Ilmu-ilmu sosial kalian harus IPS. Atau kalian fokus ini menjadi ajengan, jadi ustadz, jadi ulama, masuk ke jurusan agama. Meskipun nanti kelas 12 bisa saja jurusan itu berpindah-pindah ya. Artinya kalian ketika kelas 10 fokus ingin jadi ulama, tiba-tiba kelas 12 berubah pikiran ingin menjadi hal yang lain. Tapi sepanjang disiplin ilmunya tetap mengikuti, tidak ada masalah ya. Tapi oleh sebab itu kalian harus tetap ada kemauan yang kuat untuk belajar ini. Ketika tidak suka, mari mencoba disukai gitu ya. Ada pepatah Jawa mengatakan witing tresno jalaran suko kulino. Itu artinya apa? Tumbuhnya cinta itu karena kita sering bertemu gitu ya. Itu pepatah Jawa mengatakan bagi orang-orang yang berhubungan atau berinteraksi. Nah, ini juga sama kepada ilmu juga. Ketika kalian terus-menerus ketemu dengan mata pelajaran itu, lama-kelamaan kalian akan mencintai dengan sendirinya. Dan itu secara alamiah. Berikutnya adalah tumbuhkan pada diri kita memiliki skill belajar. Skill itu apa? Skill itu adalah sesuatu kompetensi atau kemampuan ya. Maka ketika kalian memiliki kemampuan untuk belajar, akan sungguh-sungguh semua target yang selama ini oleh kalian capai akan terwujud. Skill belajar yang sangat direkomendasikan pada kegiatan ini adalah tentunya skill belajar dengan cara-cara yang kalian pahami. Ada tahapan-tahapan agar belajar ini kita tercapai seperti menghafal. Yang paling penting mencintai dulu lah. Setelah mencintai, lalu menghafal, lalu ada proses-proses berikutnya ditumbuhi dengan latihan. Setelah latihan dan insya Allah dengan latihan ini akan mewujudkan suatu keberhasilan. Jangan harap bahwa ketika Persib bertanding menjadi juara tanpa latihan, tidak mungkin. Maka ketika akan bertanding, Persib itu latihan juga. Ada tahapan-tahapan tertentu. Dan sangat mustahil seseorang itu akan menang tanpa ada latihan. Maka latihan itu penting bagi diri kalian sendiri. Sehingga ketika kalian menjadi orang-orang yang sukses, tentunya latihan terus-menerus, belajar terus-menerus harus kalian biasakan. Berikutnya apa? Ini yang janji Allah dalam Al-Quran. Lagi-lagi Allah mengatakan dalam surat Al-Asr, wal asri, Allah bersumpah demi waktu asar waktu. Ada juga wadduha, ada juga walai dan sebagainya. Jadi nampaknya waktu ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Bahkan orang-orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Ketika dia mengabaikan waktu, maka dia tidak mendapatkan uang. Itu sederhana sekali ya. Maka oleh sebab itu 24 jam waktu dalam sehari semalam dimanfaatkan dan sebagainya. Gimana istirahat? Orang-orang sukses misalnya ya, time management. Maka dalam hal ini bagaimana kalian mengkreasikan sedemikian rupa waktu Silakan ini yang kita tidak terjebak dengan waktu. Mungkin kita baru tersadar, saya ujuk-ujuk sudah kelas 12, saya belum paham semua ilmu karena saya terlalu asik dengan main. Saya terlalu asik dengan hal-hal yang negatif. Maka oleh sebab itu, seseorang ingin sukses ini adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kapan waktu itu kita manfaatkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki? Bahkan Sayyidina Ali mengatakan al-waktu kasai, waktu adalah pedang. Ini kan sangat ngeri jika kita menerjemahkan waktu adalah pedang. Kenapa? Karena bisa jadi kita akan terpenggal kepala kita oleh waktu yang memang kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Waktu ini tidak bisa mundur ke belakang. Sesuatu yang sudah berlalu, tapi tetaplah masa depan. Ketika kalian punya atau memiliki masa lalu yang menurut kalian tidak bagus, biarkanlah berlalu. Tapi tetaplah masa depan yang lebih bagus. Nah, oleh sebab itu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ketika di sekolah, ada waktu istirahat, istirahatlah. Jangan ini waktu istirahat dipakai belajar. Waktu belajar malah sebaiknya dipakai istirahat. Nah, maka oleh sebab itu,
Kenapa ketika kita bersekolah ada istirahat, ada jeda bahkan 2 kali ya, jeda jam 10 dan jeda jam 12. Ini agar otak kita itu sirkulasinya teratur, tidak melulu harus belajar. Bahkan di masa pandemi ini, pemerintah sudah mengatur, belajar itu tidak boleh lebih dari 4 jam dalam sehari ini. Karena tatapan mata kita kepada satu layar komputer bisa berakibat buruk kalau terus-menerus. Maka diatur sedemikian rupa, durasinya pun diatur. Yang berikutnya adalah belajar mengingat dan menghafal. Nah ini kadang-kadang kan, kenapa kamu nggak suka matematika? Rumit dan lain sebagainya. Kenapa kamu nggak suka ini? Materi ini mah ada hafalannya dan lain sebagainya. Hafalan itu merupakan bagian dari sistem pembelajaran kita. Karena banyak ketika kita belajar matematika kita tidak hafal rumus-rumusnya kan kita celaka. Begitu juga ketika kita belajar fisika, kimia yang harus kita hafal rumus-rumusnya, nah itu juga kita celaka. Maka oleh sebab itu, hafalan juga menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Gimana sih Pak triknya agar kita bisa hafal? Banyak teori-teori yang kita bisa hafal. Kenapa orang bisa hafal 30 juz Al-Quran? Bahkan banyak sekarang di Indonesia itu orang-orang yang hafal Al-Quran. Buktinya bahwa hafalannya itu bisa. Bahkan ada anak yang baru usia 4 tahun sudah hafal juz amma. Nah, kalau kita tidak 30 juz juga ya, juz ke-30 juga sudah alhamdulillah kalau kita bisa hafal. Dan Al-Quran ini bisa dikatakan ajaib. Siapapun orang yang menghafal Al-Quran akan ada kesungguhan pasti hafal. Begitu juga materi. Asal kita mau belajar, kita rajin menghafal, dan insya Allah apa yang diinginkan oleh kita bisa tercapai. Jadi jangan alergi dengan hafalan. Ketika ada ibu dan bapak guru memberi tugas hafalan, kita jangan lari dan jangan menghindar, kita ikuti saja. Berikutnya anak-anakku sekalian adalah latih konsentrasi buat dirimu nyaman. Dan nampaknya kita harus coba fokus dalam segala sesuatu. Di awal tadi sudah Bapak katakan fokus pada materi pelajaran. Sekarang kita berlatih konsentrasi. Konsentrasi ini harus dilatih. Banyak orang yang kalau kita diajak bicara dengan kita, ngobrol, matanya tertuju pada kita, fokus pada kita, belum tentu dia itu memperhatikan diri kita. Ketika diulang obrolan itu, dia menanya lagi, apa yang kamu bicarakan tadi? Nah, berarti dia tidak konsentrasi. Nah, maka konsentrasi ini penting sekali. Dan ketika kita latihan terus-menerus belajar konsen, fokus pada satu titik, insya Allah kita akan terbiasa. Kebiasaan konsentrasi ini adalah tidak seketika akan muncul pada diri seseorang. Walau bagaimanapun tetap latihan harus kita lakukan setahap demi setahap sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih konsen. Ini sebagai daya dukung dan penunjang berikutnya adalah rajin membaca buku dan pengembangan diri. Nah, ketika hari ini Anda berbuat seperti ini, besok jangan lagi berbuat seperti itu. Kalau perbuatan ini dikatakan tidak bagus. Hari ini kita berbuat sesuatu yang bagus, besok kita berbuat yang lebih bagus. Itu dalam teori hadis Rasulullah SAW. Siapa manusia yang dikatakan rugi? Manusia yang hari ini amalannya persis dengan hari kemarin. Itu kita rugi. Nah, manusia yang bagus itu adalah hari ini amalannya lebih baik dari hari kemarin. Ada manusia yang lebih celaka ketika hari ini amalannya lebih buruk dari hari kemarin. Nah, oleh sebab itu, terus mengupdate diri, mengembangkan diri, rajin membaca buku, itu bagian dari indikator bahwa kita akan menjadi manusia-manusia yang hebat, atau pelajar yang hebat, atau siswa yang hebat. Baiklah anak-anak sekalian, tentunya kesuksesan itu tidak bisa serta-merta terwujud selain daripada kita terus berlatih, dan yang bertanggung jawab kepada diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Jangan selalu mengandalkan orang lain, selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Materi udah habis. Bahkan kita dalam berteman ingin selalu dengan orang itu terus karena orang itu bisa menolong kita. Nah, dikala orang itu akan dijauhi oleh hal yang lainnya.
maka dan jangan bosan, sehingga insya Allah menjadi siswa yang hebat itu akan terwujud. Dan tak lupa, dari semua proses ini ada satu lagi sebuah proses yang tidak boleh kita abaikan, yaitu berdoa. Doa adalah sesuatu yang mutlak harus kita lakukan setelah kita melakukan sebuah usaha, yaitu berupa proses tadi. Kalau orang kan 95% keberhasilan di tangan kita, ada lagi presentasi yang lain yang berdoa. Tapi kita sudah usaha maksimal, lalu kita perkuat dengan doa, sehingga keberhasilan itu lengkap. Proses dilakukan, berdoa juga dilakukan. Nah, anak-anak sekalian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada diskusi kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap apa yang Bapak sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi lagi. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Mangga, Bu Ati, terima kasih. Atas. Berarti Ya, silakan Mbak di unmute. Iya. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang telah menyampaikan materinya. Materi ini sangat bagus untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus optimis untuk menjadi orang yang sukses. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, tadi ada 11 item kriteria yang harus kita laksanakan supaya kita bisa menjadi orang yang hebat, siswa yang hebat. Baiklah anak-anak, mari kita merancang masa depan kita menuju sukses. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah ada yang mau bertanya, ya boleh tanya. iya, dari Zulkifli Baihaqi, Pak. Ibu. Pertanyaan dari, kita mulai Bapak Kepala ya? Iya, mangga. Ya, pertanyaan dari Zulkifli Baihaqi. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya. Ketika siswa mempunyai tujuan untuk mencapai cita-citanya, dan siswa itu pun sudah niat benar-benar, tetapi cita-cita terganggu oleh masalah biaya. Nah, itu solusinya gimana Pak? Terima kasih. Bapak mau langsung jawab? Siap aja. Oke. Mana Bapak silakan. Baik, terima kasih Jul ya. Pertanyaannya cukup bagus dan ini nampaknya pertanyaan ini sering dialami oleh siapapun siswa yang berada di belahan madrasah manapun ya. Nah, solusinya adalah sederhana. Ketika kita tidak merasa tidak mampu, ya paling kita minta bantuan. Tapi siapa yang akan memberi bantuan kepada kita? Karena memang kondisi sudah seperti itu. Ketika kita tidak meneruskan, ini sayang ya, lebarlah bahasa orang sudah berjuang sementara biaya tidak ada. Nah, maka oleh sebab itu antisipasi bahwa suatu saat kita akan memerlukan biaya ketika kita sekolah, maka kita pertama harus nabung. Mohon maaf Bapak, suara Bapak putus-putus barusan, bisa diulangi Pak? Kedua, bisa kita Sepertinya sinyal Bapak agak terganggu. dengan membantu dengan sponsor lah ya. Ada lembaga-lembaga finansial yang bisa memberikan bantuan. Nah, putus. Halo Pak, masih dengar? Barusan agak bagus, Pak.
Ya, lanjut. Bapak, halo Bapak. Halo Bapak. Iya, tampaknya sinyal ya. Salah sinyal sepertinya. Iya, silakan Bu Ati bisa dilanjutkan dulu. Kita lihat Bapak ada nggak? Tidak. Buatnya enggak. Bapak, mic-nya dari Bu Eva 1. Kedengar. Halo Pak. Tampaknya Pak Kepala mengalami Sinyal salah ya. teknis sinyal. Bisa boleh kalian tulis dulu pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat. Ya, coba kita ini Bapak masih ada nih ya. Mudah-mudahan ya ini nyambung. Ya, anak-anak sekalian, tadi kita sudah simak. Ya, halo Bapak. Halo, gimana Pak Hendra? Iya, sudah terdengar lagi Pak suaranya Pak. Yang tadi mungkin masalah sinyal Pak sehingga tidak terdengar. Sekarang kedengaran? Kedengaran Pak, jelas Pak. Kedengaran ya, halo? Oke. Jelas Pak. Ya, baik. Maka, oke. Tadi ya, makanya kita antisipasi ketika nanti kita merasa biaya tidak memadai, kita sejak awal rajin menabung. Ini di kemudian hari yang kedua kita bikin ringan, lalu kita rajin membuka orang kenal dengan kita bisa dimintakan untuk bantuan. Yang ditanya di beberapa madrasah ada smartphone memberikan donatur kepada para siswa yang merasa tidak mampu masuk perguruan tinggi. Insya Allah nanti suatu saat ini juga bisa seperti itu. Selama ini sudah ada ya, satu perorangan. Maka oleh sebab itu Zul tidak usah khawatir ketika biaya tidak ada. Bahkan perguruan tinggi yang kita masuki, ketika kita lengkap surat-surat bahwa kita tidak mampu, dia siap menyediakan biaya. Bahkan sekarang pemerintah dengan adanya bidik misi itu adalah suatu lembaga di mana bisa memberikan fasilitas pembiayaan kepada para siswa yang tidak mampu. Itu jawaban Bapak. Terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya buat Nik? Ayo berikutnya. Iya. Dari Tamara buat Nik. Pertanyaan selanjutnya dari Tamara. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ketika kita mempunyai cita-cita yang tinggi, ingin masuk ke universitas favorit, universitas yang diinginkan, kita sudah bekerja keras dan ingin keras juga, ingin keras juga untuk masuk ke universitas tersebut. Tapi Pak, di sisi lain, orang tua sangat berbeda keinginannya dengan kita. Orang tua inginnya setelah kita lulus sekolah, masuk sekolah agama dulu. Masuk ke sekolah agama dulu, misalkan dengan hafalan Quran selama 1 tahun. Nah, kalau seperti itu bagaimana katanya Pak? Oke, baik. Terima kasih Tamara ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ini kadang-kadang
memang akan menjadi konflik ya ketika keinginan kita berbeda dengan keinginan orang tua. Yang pertama itu bisa didiskusikan dengan orang tua, diberikan pemahaman. Nah, keinginan orang tua pun sepanjang itu adalah bagus menurut kita, kita lakukan. Itu kan bagus ya, buat sebelum kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian misalkan masuk ke sekolah agama dulu sebagai bekal. Ini adalah sebuah proses kekhawatiran orang tua dengan basic agamanya yang kurang. Nah, maka oleh sebab itu disinilah perlu adanya kompromi atau perlu adanya diskusi. Kalian tidak perlu ngotot dengan keinginan orang tua bahwa bertentangan, karena siapapun orang tua, keinginannya pasti baik, meskipun berbeda dengan hati nurani kita. Maka oleh sebab itu, di satu sisi kita harus membahagiakan orang tua, tapi di lain pihak kita juga harus mengikuti hati nurani kita. Nah, disinilah perlu adanya kelegawaan masing-masing, baik dari orang tua maupun diri kita. Nah, maka kita mengikuti dulu keinginan orang tua, karena pasti keinginan orang itu positif atau baik. Nah, ketika kita bertentangan dengan hati nurani, maka didiskusikanlah. Pak itu sesungguhnya tidak mau apa yang diinginkan oleh Bapak, saya inginnya begini. Jadi diperlukan di sini adalah diskusi antara kalian dengan pihak orang tua. Kalau sama-sama ngotot, sama-sama saling mempertahankan keinginan ini, tidak akan ketemu di tengahnya. Nah, maka diperlukan di jalan keluar, dan Allah akan ditemukan jalan keluar. Itu buat Iya, terima kasih Bapak. Walaupun di akhir agak terputus-putus jawaban Bapak. Ya, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari M. Abdul Aziz. Pertanyaannya hampir sama, hanya dilarang oleh orang tua untuk memiliki, jadi orang tuanya punya rencana lain. Sepertinya sama jawabannya ya Pak ya, dengan komunikasi ya Pak ya. Hampir sama dengan yang tadi. Ya, begitu ya M. Abdul Aziz. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya. Dari Rizky Fatur Rahman. Oh ya, ini Rizky Fatur Rahman yang menjadi wakil OSIS ya. Ya, OSIS Jawa Barat ya. Selamat ya Rizky ya. Ya, kita buka mic-nya, Bu. Boleh. Rizky dibuka mic-nya boleh? Sebentar ya. Rizky. Iya, silakan Ki. Dibuka mic-nya Ki. Bapak sudah klik unmute. Silakan di unmute. Iya, sudah. Silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, semuanya izin bertanya, apakah setiap peluang untuk mencapai kesuksesan itu hanya ditargetkan khusus bagi para pelajar yang mempunyai kemampuan di bidang akademik yang baik? Nah, apakah yang tidak memiliki kemampuan akademik yang baik itu punya peluang gitu Pak? Jadi tidak difokuskan semua itu di akademik. Apakah bisa gitu Pak, orang yang nggak punya kemampuan di akademik yang baik itu bisa sukses gitu Pak? Iya. Terima kasih Rizky, juga selamat ya. Mangga Bapak, silakan. Ya, terima kasih Rizky ya. Pertama-tama Bapak mengucapkan selamat meskipun kalian masuk ke kandidat meraih suara terbanyak kedua, kalian menjadi Ananda menjadi wakil, tapi tidak jadi masalah ya. Teruskan perjuanganmu untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, baik. Amin. Pertanyaan cukup bagus. Apakah peluang untuk meraih sukses masuk perguruan tinggi itu hanya mereka yang memiliki nilai akademik? Ya, rasionya memang seperti itu. Logisnya memang seperti itu. Karena mau tidak mau kemampuan akademik lah yang menjadi ukuran untuk masuk perguruan tinggi. Tapi kemampuan akademik tidak satu-satunya menjadi ukuran sukses. Bagi siswa yang nilai akademiknya rendah, artinya tidak diterima di perguruan tinggi, itu jangan putus asa. Dan tidak tertutup pintu untuk meraih kesuksesan. Bisa meraih kesuksesan dengan pintu yang lainnya. Dia bisa membuka usaha. Dia bisa masuk perguruan tinggi yang memang standarnya
sekemampuan akademik yang dimiliki, itu juga tetap masuk. Karena walau bagaimanapun ukuran sekarang ini di dunia pendidikan kita, akademik yang menjadi ukuran nilai, sementara ya skill, kemampuan yang lainnya belum menjadi patokan. Tapi ada juga jalur-jalur lain. Ada beberapa perguruan tinggi yang tidak melulu menerima mahasiswanya dari kemampuan akademik, tapi dari kemampuan yang lain. Misalkan di UPI, orang yang hafal juz 30 juz itu bisa serta merta masuk. Lalu di UGM, bagi orang yang nilai akademiknya rendah tapi dia punya prestasi di bidang olahraga, dia juga masuk. Lalu sekarang hampir semua perguruan tinggi membuka prestasi-prestasi selain akademik. Maka ketika kita merasa rendah di prestasi akademik, tidak mampu, maka kita fokus di salah satu yang bisa menonjol. Misalkan juara taekwondo tingkat nasional, itu sudah diakui. Kalau yang levelnya nasional, perguruan tinggi manapun pasti membuka. Karena itu sudah bagus, namanya juga nasional, berarti di Indonesia, apalagi sampai internasional. Nah, seperti kemarin ada olimpiade. Bagi siapa yang juara olimpiade tingkat pertama, itu masuk perguruan tinggi dimanapun di dunia ini yang negeri tanpa bayar. Itu kan suatu prestasi luar biasa, tapi memang olimpiade akademik ya, berbau mata pelajaran. Tapi ada juga orang-orang yang prestasi olahraga setingkat ASEAN, dia ikut ASEAN Games, atau ikut Asia Tenggara, dia ikut SEA Games, bahkan Olimpiade, itu pasti itu masuk perguruan tinggi manapun akan dijamin dia masuk dan diterima. Nah, maka oleh sebab itu tidak menutup pintu bagi mereka yang nilai akademiknya rendah. Nah, maka jangan pesimis, harus tetap optimis. Ketika kita tidak masuk perguruan tinggi A, kita masuk perguruan tinggi B. Jadi kita harus bisa berprestasi dengan strategi seperti itu. Siapa bilang bahwa kemampuan akademik tidak bisa dirubah? Bisa. Orang yang tadinya bodoh sama sekali, orang yang tadinya tidak punya kemampuan, asal menurut, akhirnya dia bisa juara. Itu ya, dia adalah bisa. Dia mencoba merekrut anak-anak Papua di belahan manapun yang kata orang, mohon maaf ya, agak inferiority, misalnya agak rendah, tapi bagi Yohanes Surya tidak seperti itu. Siapapun punya potensi belajar. Akhirnya orang-orang itu, beberapa orang dilatih ketika dia diikutkan Olimpiade Internasional, dia berhasil. Nah, jadi jangan sampai ada istilah, saya sudah bodoh begini, sama enggak. Pokoknya kita punya latihan terus-menerus, kita diajari terus-menerus, insya Allah akan berubah, nilai-nilai akademik kita akan semakin tinggi ya. Jadi kita jangan merasa lemah dan merasa rendah ketika kemampuan kita sudah sebatas seperti itu, tapi ada alternatif lain yang bisa kita lakukan. Itu barangkali Rizky ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Terima kasih Bapak. Yo, sama-sama. Ya, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya ya Pak. Yo. Naila Salsabila Putri punya cita-cita tapi tidak disetujui oleh orang tua. Bagaimana cara meyakinkan orang tua kita, Pak? Nah, itu pertanyaan Pak. Ya, siap. Nah, tadi sebagaimana yang Bapak katakan, ini perlu ada diskusi ya, ada kompromi. Dan memang orang tua harus diyakinkan oleh kita. Taruhlah misalkan kita ingin menjadi ajengan atau ustadz, sementara orang tua tidak menyetujui. Nah, profesi itulah yang harus terus-menerus disampaikan kepada orang tua nilai-nilai positifnya. Sehingga orang tua suatu saat akan dulu hatinya, oh ternyata profesi itu memang bagus gitu ya. Ya, diskusi sekali, ketika kita diskusi, apapun didiskusikan dengan orang tua, cita-cita yang kita dambakan kita munculkan, dan munculkan nilai-nilai positifnya. Karena tidak semua profesi yang kata kita bagus itu serta-merta nilai positif, itu pasti ada nilai negatifnya. Karena kita melakukan malpraktek apapun, dari profesi apapun yang semulia apapun, pasti ada ekses yang disebut ekses, itu ada sisi negatif. Nah, kita juga sama.
taruhlah kita misal tadi Bapak sudah memisalkan pada profesi agennya, atau kalian profesinya misalkan apoteker lah karena kalian perempuan ya, atau apa. Nah, diskusi dengan orang tua, kali-kali diskusi tentang apoteker itu apa, misalkan kelebihan apoteker itu apa, sehingga orang tua akan tergugah, oh iya, ini budak kayak yang dibedakan apoteker kan memang halus jadi apoteker. Akhirnya tersentuhlah hati nurani orang tua kalian dan menyetujui ya. Jadi sederhana sebenarnya, yaitu diajak diskusi, bahkan bila perlu ketika kalian punya videonya tentang kehebatan seorang apoteker, tayangkan gitu ya, dan orang tuanya nonton, oh ini ternyata ada sisi-sisi perjuangan, kan ada ya video-video yang heroik begitu ya, bagaimana seorang dokter menyelamatkan binatang, bagaimana seorang pemadam kebakaran menyelamatkan apa-apa gitu ya. Nah, sehingga dari nilai-nilai itulah orang tua sendirinya akan menyetujui apa yang kita Berarti itu barang. mau pertanyaan langsung boleh? Pertanyaan langsung bicara. Iya. Terima kasih Bapak Kepala. Pertanyaan. Berarti Ya. Waktu kita sementara sudah lebih dari 5 menit, lebih 5 menit. Tapi kita tambah 5 menit lagi ya. Gimana Pak kalau begitu? Iya. Boleh berarti satu lagi aja. Satu lagi aja deh. Saya buka mic-nya ya. Kalau yang mau bertanya. Iya. Sama Mas Jaya. Pertanyaan berikutnya dari Salma Majaya. Nah, Pak Hendra mau buka mic-nya, jadi Salma Majaya boleh langsung bertanya kepada Bapak Kepala. Silahkan. Ya, silakan Salma. Di unmute. Ya silakan. Salma di unmute. Sudah. Silakan. Halo, Salma. Tes. Suara sudah unmute tuh. Tinggal bicara. Ya nampaknya ada masalah di audio berarti. Ya, boleh. Kalau begitu Ibu bacakan saja pertanyaan dari Salma Majaya. Assalamualaikum. Para guru dan kepala sekolah izin bertanya, bagaimana cara memilih jurusan pendidikan ke depan? Apakah memang lebih bagus untuk mengikuti minat dan bakat, atau memang memilih yang terjun ke bidang pekerjaannya luas, Pak? Sebelumnya terima kasih, Pak. Begitu pertanyaannya, Pak. Enggak, Bapak. Oke, baik, terima kasih. Ya, berarti. Nah, sebenarnya relatif ya, profesi mana ataupun jurusan mana yang lebih baik atau tidak. Nah, kalian kan sekarang sudah memasuki jurusan masing-masing. Nah, ini untuk kedepannya profesi apa yang sekiranya cocok dengan kalian. Kami kan dari madrasah sudah mengadakan psikotes, karena sudah tertera kalian itu cocoknya profesi apa dengan kemampuan yang kalian miliki. Maka oleh sebab itu BK sangat terbuka, nanti kalian bisa konsultasi dengan Pak Buku atau dengan Bu Siti atau dengan Bu Api sebagai wakaf kurikulum untuk memilih profesi mana yang sekiranya cocok dengan kemampuan kalian. Memang kita kadang-kadang keinginan kita itu berubah-ubah sesuai dengan iklim yang mempengaruhi kita. Ketika kita fokus ingin menjadi seorang dokter, kadang-kadang berubah atas bisikan teman di grup ya, di grup kedinasan siswa baru 200 dan lain sebagainya. Udah? Nah, di sanalah yang tadi Bapak katakan dalam presentasi, kita harus fokus ketika kita ingin memilih suatu profesi yang akan nanti kelak kita arungi dalam kehidupan ini. Karena mau tidak mau profesi yang kita pandang di pundak kita itu akan menjadi bekal kehidupan kita.
sekarang ibu dan bapak guru kalian yang sekarang profesinya guru itu kan akan menjadi bagian dari kehidupan. Sejak sekolah mereka sudah tekan kontrak di hati masing-masingnya yaitu masuk ke perguruan tinggi keguruan. Nah, maka kalian pun sama. Ketika suatu saat kalian tadinya ingin ke fakultas X, tiba-tiba masuk fakultas Y, ya mau tidak mau dinikmati saja karena kalian akan serta-merta lulus dari fakultas yang bersangkutan. Nah, sehingga perlu ada orang yang diajak bicara, perlu ada orang yang kita konsultasikan. Apapun harus dikonsultasikan ketika kita merasa tidak mampu untuk menentukan diri sendiri. Aduh, nampaknya harus ada pertimbangan. Ini temen juga nggak apa-apa menjadi sebuah pertimbangan. Meskipun memang dari sisi pengetahuan kita mengatakan kan temen sederajat pasti lemah. Ya, kalian konsultasi dengan wali kelas. Atau lebih tinggi lagi dengan waka, kalian konsultasi dengan waka. Lalu dengan BK. Nggak puas juga, lalu dengan ustadz misalkan yang selama ini menjadi pembimbing spiritual kalian. Tidak juga, bolehlah dengan ibu dan bapak guru, boleh juga dengan orang tua. Jadi nampaknya disinilah perlu adanya konsultasi, perlu adanya diskusi sehingga kita tidak salah memilih. Itu barangkali buat terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala telah menyampaikan materi yang begitu bagus, keren. Dan kita sudah berdiskusi juga dengan Bapak Kepala dari pertanyaan-pertanyaan dari beberapa siswa. Bentar. Beberapa siswaman Kota Cimahi juga telah berusaha untuk menjadi siswa satu yang ruangan. hebat. Saya buka, Bapak buka, Tadi adalah dan Rizky menggema. yang sudah mengikuti ajang untuk pemilihan Ketua OSIS Jawa Barat. Kemudian beberapa siswa juga mengikuti MyRes. Ada juga KSMO yang akan kita laksanakan di hari Kamis. Begitu. Boleh satu pantun lagi untuk menutup sesi kita sekarang? Saya bacakan pantun ya Pak ya, minta izin. Boleh. Ya. Jalan-jalan ke Pulau Langkat menggunakan kapal cepat. Berusaha dengan semangat. Semoga Allah menjadikan kita hebat. Alhamdulillah. Hebat. Iya. Pantunnya bagus. Alhamdulillah webinar kita hari ini sesi tersebut telah selesai. Semoga kita semua dapat mengimplementasikan semuanya. Berarti satu materi lagi. Iya. Sesi 1 baru sesi 2 ya. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengimplementasikan menuju kesuksesan kita bersama dan menjadi siswa yang hebat menuju madrasah yang hebat bermartabat. Terima kasih kepada Bapak Kepala. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Kepala. Iya. Saya kembalikan ke host Bu Eva, mangga. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih Bu Ati. Terima kasih untuk Bapak Kepala. Sudah selesai materi pertama. Mungkin kalian ingin sejenak rehat untuk minum. Karena agak lama tadi kita menyimak, atau mau ke belakang dulu silahkan. Kemudian tapi jangan dulu beranjak, nanti kita masih punya satu materi lagi mengenai kemampuan metakognitif siswa ya, mengenai metakognitif. Yang akan menjadi pemateri kali ini adalah Pak Hendra Dermawan SPD. Semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, berikan reaksi Positif. jempol di layarnya masing-masing. Silahkan, ada reaksi di sebelah Rikodo. Iya, ada jempol ya. Ada jempol tuh, ada jempol atau tepuk tangan. Iya, sudah banyak jempol. Terima kasih. Ya, informasi untuk sekarang
ada 98 partisipan yang bergabung di Zoom kita, dan ada 105 yang sudah tergabung di link YouTube. Jadi diinformasikan kepada rekan-rekan semuanya yang masih belum bergabung dalam webinar kita hari ini, silakan diinformasikan untuk mengklik link Zoom atau link YouTube yang sudah dibagikan di kelasnya masing-masing. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu PPL, Bu Epa, Bu Ati, ya sudah ikut bergabung di link YouTube. Ada Pak siapa tadi? Ada Pak Ibu Pirda ya, Ibu Pirda Rizky. Kemudian ada Ibu Syifa juga. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu PPL yang sudah bergabung pada kegiatan webinar kita kali ini. Ya, anak-anak, kita mulai pada materi yang kedua ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengetahui atau menggali tentang kemampuan metakognitif. Mungkin ini sesuatu yang sedikit asing di telinga kita ya. Tetapi sebetulnya Bapak yakin beberapa di antara kalian pasti ngeh akan kemampuan ini. Ini saya terinspirasi dari sebuah kegiatan webinar yang saya ikuti tentang kemampuan metakognitif siswa. Ya, intinya ketika kita sudah memiliki kemampuan metakognitif, maka itu akan terpancar dari hasil yang akan kita peroleh. Apalagi sekarang dalam PJJ seperti ini ya, kemampuan metakognitif ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena hal inilah yang akan membantu kesuksesan kalian. Tadi Bapak Kepala sudah menjelaskan bagaimana kiat-kiat agar kita menjadi seorang siswa yang hebat, seorang siswa yang berhasil dalam mencapai impiannya, dalam mencapai cita-citanya. Ada 11 kiat tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala. Nah, ini nyambung dengan bahasan Bapak tadi. Kita akan lihat kemampuan metakognitif itu seperti apa sih. Ada sekitar 5 bahasan tentang metakognitif ini. Kita mulai satu persatu. Ini anak-anak sekalian, kita sekarang sudah abad ke-21. Ada yang mengatakan bahwa sekarang adalah abadnya digital. Segalanya semua digital. Termasuk dalam PJJ sekarang. Semuanya serba online. Tugas-tugas dikirimkan lewat online. Kalian belajar lewat online. Sekiranya buku itu tidak menjadi lagi salah satu sumber belajar saja. Kalian bisa belajar melalui media apapun. Lewat internet banyak, di YouTube apalagi. Ya, tidak ada batasan bagi kita untuk mencari informasi di abad 21 ini. Kemudian komputasi, semuanya berbasis komputer. Otomisasi, ya, semuanya serba praktis, semuanya serba cepat. Dan komunikasi itu berjalan ya dengan cepat. Informasi dari belahan dunia manapun bisa dengan cepat kita peroleh. Kemudian kita ketika dalam belajar, maka kita harus bisa mencari makna dari pembelajaran tersebut. Mungkin kadang-kala kita sebagai siswa sering berpikir, untuk apa sih kita belajar ini? Untuk apa sih kita belajar ini? Kok nggak dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Maka sekarang paradigmanya harus berubah. Bahwa pembelajaran itu harus bermakna. Bahwa apa yang siswa pelajari itu harus dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka bahwa kalian nanti setelah keluar dari madrasah ini, maka kalian harus
orang-orang yang lain yang berada di sekitar kita, atau malahan di belahan dunia yang lain. Kondisi saat ini kita sudah merencanakan mau pembelajaran tatap muka ya, ternyata tidak jadi. Survei sudah dilepas, sudah kalian isi ya, orang tua isi. Tetapi kenyataannya Cimahi menjadi zona merah lagi, sehingga pembelajaran untuk tatap muka belum bisa dilaksanakan. Bagaimana sulitnya ya kalian belajar di rumah. Malahan sering banyak celetukan. Pak, boro-boro ngerti, dijelasin aja di kelas susah, apalagi saya harus belajar sendiri di rumah. Nah, tetapi dari segala keterbatasan itu tidak menjadi suatu masalah yang sangat berarti bagi kita kalau kita ingin menjadi siswa yang hebat. Karena kalau salah satu menjadi siswa yang hebat adalah kalian harus memiliki kemampuan metakognitif. Perlu adanya kesadaran tentang aktivitas kognitif. Kalau istilah kognitif mungkin kita tidak asing lagi ya. Kognitif itu pengetahuan, ilmu yang kita peroleh. Ini lebih dari sekedar kognitif, dari sekedar pengetahuan, yaitu metakognitif. Apa sih yang itu dengan metakognitif? Di kesadaran metakognitif itu kalian harus mampu mengenali dirinya, baik kebiasaan yang baik maupun tidak baik. Kita kan sering Bapak kalau dalam KBM, silakan yang hadir saat ini isi absen ya sesuai dengan nomor absen. Bapak lihat dari pertama, misalkan jam pertama ya, jam 7 sampai jam 8.20. Ternyata ketika dilihat di chat itu yang ngisi daftar hadir mungkin hanya 80 atau 90%, tidak 100% siswa itu mengisi daftar hadir. Berarti agar kita bisa menjadi siswa yang hebat, maka kita harus mengenali diri kita. Apakah kebiasaan kita itu baik atau tidak baik? Kemudian mampu menyadari ketidaktahuannya. Ya tadi yang Bapak katakan, Pak, boro-boro ngerti, belajar di kelas aja susah, apalagi sekarang harus belajar sendiri, gitu ya. Materinya susah-susah Pak, apalagi materi ini ya. Ya memang itulah keterbatasan ya ketika kita belajar secara online. Guru sangat terbatas dalam memberikan pembelajaran. Paling kita hanya diskusi sebentar, kemudian diberikan tugas, kalian mengerjakan. Nah, diharapkan dengan tugas tersebut kalian bisa belajar mandiri. Karena yang namanya kesadaran metakognitif adalah intinya adalah kalian bisa belajar mandiri. Ya, ketika kita mampu menyadari ketidaktahuan kita, maka kita bisa merefleksi apa yang kurang, apa yang belum saya pahami, apa yang saya belum bisa. Karena kalau kita sudah bisa melakukan proses refleksi, Bapak yakin sebagian di antara kalian ketika sudah memiliki kemampuan metakognitif, maka akan tercermin dari prestasi yang kalian dapatkan. Dan metakognisi ini harus kalian latih, karena ada peribahasa bisa karena biasa. Kalau kita tak pernah terbiasa, maka kita nggak akan pernah bisa. Ini ada sebuah arti ya. Metakognitif apa sih? Yaitu sebuah konstruksi psikologi yang kompleks yang meliputi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adalah kognitif yang tadi ya. Dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerjanya. Mungkin kalau dari pengertian ini kita juga agak bingung ya.
Halo? Anak-anak apakah jelas suaranya? Coba kalau jelas acungkan tangan. Iya, alhamdulillah ya, suara Bapak masih jelas. Ya. Ini metakognisi, metacognition diperkenalkan oleh Fairclough tahun 1979. Dikatakan bahwa metakognisi itu adalah kemampuan seseorang untuk secara sadar merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi suatu proses belajar yang sedang dilakukan. Jadi kalau kalian memiliki kemampuan ini hebat, ya. Kalian tahu nih, saya harus gimana untuk belajar pelajaran A. Misalkan pelajaran biologi nih. Pak, saya mah gak suka biologi, gimana tuh? Nah, agar kalian bisa melewati ujian ya di pelajaran biologi, maka kita harus bisa merencanakan bagaimana caranya agar saya belajar biologi itu tepat sasaran. Kan biologi banyak materinya ya. Berarti cara belajarnya pun beda dengan matematika. Kalau matematika itu seringnya berlatih soal, ngitung dan sebagainya. Jadi kalau biologi bukan berlatih latihan soal, tapi kalian baca, kemudian kerjakan latihan soalnya. Kalau belum ngerti, baca lagi, kerjakan lagi latihan soalnya. Nah, tadi yang dikatakan oleh Bapak Kepala, salah satu kiat kalian akan menjadi siswa yang sukses adalah harus memiliki skill belajar. Salah satunya adalah harus memiliki kemampuan literasi atau baca. Karena memang tidak semua orang senang ya membaca. Tetapi kemampuan ini harus kalian miliki. Halo? Adakah suaranya? Suara Bapak? Hidayah. Halo? Oke ya, terlempar berarti. Maaf berarti di ini dulu. Terlempar Abli. Kedua-duanya ya muncul lagi. Sekarang ngangge internet. Nggak bisa. Oh, kok di unmute semuanya? Ya udah di chat aja. Jaringannya hilang gitu. Nya no Abdi hilang. Abdi aya suara tuh Bapak. Ya istirahat dulu deh. Udah masuk lagi deh. Iya, halo. Sudah masuk ya. Barusan ada gangguan. Ya. Bapak bisa unmute sendiri ya. Saya udah setting. Kalau hilang bisa. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan kemampuan metakognisi. Kita lihat nih. Jadi sekali lagi yang namanya kemampuan metakognisi itu lebih dari sekedar pengetahuan. Ini berada di atasnya pengetahuan. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan metakognisi artinya dia bisa sadar, merencanakan, kemudian memonitor, mengevaluasi,
proses belajar yang sedang kamu lakukan. Dengan kemampuan metakognisi ini, diharapkan bahwa kalian itu bisa bersikap mandiri dan tahu apa yang telah dipelajari, yang sedang dipelajari, dan yang harus dipelajari. Kan orang itu beda-beda ya, ada beberapa tipe. Ada orang itu yang tahu bahwa dia tahu. Ada orang itu yang tahu bahwa dia tidak tahu. Yang bahaya itu kan orang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itu bahaya. Dia itu nggak tahu, dia itu nggak tahu. Jadi bingung. Nah, berarti kalau seseorang yang masih bingung terhadap dirinya sendiri, saya harus ngapain? Berarti kemampuan metakognitifnya masih rendah. Dan ini harus dilatih. Sekali lagi, kemampuan metakognisi ini bisa dilatih. Metakognitif itu berkaitan dengan pemantauan dan pengendalian pikiran, dan thinking about thinking. Berpikir tentang berpikir. Nih, kalau berbicara tentang metakognitif ada dua. Satu tentang kemampuannya. Setelah kalian memiliki kemampuan itu, kemudian bisa menyadari tentang metakognitif. Melalui metakognisi, siswa mampu menjadi pembelajar mandiri, menumbuhkan sikap jujur, berani mengakui kesalahan, dan akan dapat meningkatkan hasil belajar secara nyata. Karena menurut banyak hasil penelitian bahwa kemampuan metakognitif itu berbanding lurus dengan prestasi belajar. Jadi kalau seseorang sudah tahu apa yang harus dia lakukan, kalau belajar pelajaran A, matematika, dengan biologi, dengan fisika, atau geografi, ekonomi, itu kan cara belajarnya nggak bisa disamakan. Kita mungkin berhasil dengan cara belajar tipe ini di pelajaran ini, belum tentu di pelajaran lain berhasil. Tetapi ketika seseorang sudah memiliki kemampuan metakognitif, maka dia akan tahu, oh kalau pelajaran matematika mah cara belajarnya gini. Apalagi kan matematika kelas 1 bertemu dengan Ibu Diana misalkan. Kelas 2-nya ketemu dengan Ibu Rin. Kelas 3 ketemu dengan Bu Risma. Kan beda-beda tuh gurunya. Maka walaupun mata pelajarannya sama, maka cara belajarnya pun kalian pasti beda. Nah, dengan kalian sudah memiliki kemampuan itu atau dilatih kemampuan metakognitifnya, maka kalian itu bisa menjadi pembelajar yang mandiri. Karena seorang yang akan sukses itu adalah dia yang bisa mandiri. Ya, kalau dia bisa mandiri, insya Allah dia akan menjadi seorang yang sukses. Jujur. Nah, jujur pada diri sendiri. Oh, saya nggak bisa pelajaran ini. Maka saya harus melakukan ini agar saya bisa. Saya setiap mengerjakan tugas itu susah. Nah, susah itu kenapa? Apakah susah karena tak ada sumber belajar? Oh, berarti kalian tinggal cari sumber belajar. Apakah sumber belajarnya di internet, ya, lewat buku atau lewat sumber belajar yang dibagikan oleh Bapak Ibu guru? Yang paling susah adalah kalau tidak bisanya itu adalah dihindari. Tidak bisa, kemudian kalian hindari. Repotnya sekarang ini, ketika ada masanya PTS, kemudian semua tugas-tugas harus masuk, maka setiap yang kalian tidak lakukan di kemarin pembelajaran pasti akan ditagih semuanya oleh Bapak Ibu guru. Ya, sebetulnya masalah itu jangan dihindari. Karena kalau kalian menghindari masalah, lama-kelamaan akan numpuk seperti sekarang. Tugas biologi belum, karena dulu ketika ditugaskan gak mengerjakan. Tugas matematika belum, karena dulu pas dikerjakan gak mengerjakan. Akhirnya kan bingung sendiri. Kalian sendiri yang menyebabkannya lalai pada tugas, sehingga ketika ditagih sekarang bingung, semuanya mendadak. Tuh ya. Kemudian, siswa dapat mengatur diri sendiri lebih aktif dan berusaha mengembangkan diri, mampu membatasi diri sendiri, menentukan tujuan, ya, berusaha mencapai tujuan. Karena dengan kemandirian yang dimilikinya, saya keberhasilan akan lebih mudah diraih. Itu ya anak-anak ya.
Jadi kemampuan metakognitif ini sebetulnya sudah ada pada sebagian dari diri kalian. Cuman ini mah hanya menyadarkan saja ya. Oh, ternyata saya teh sudah punya kemampuan metakognitif ya. Saya kalau belajar ini teh harus gini, harus gini, harus gini. Berarti kalian sudah punya kemampuan metakognitif. Kita lanjutkan. Nih. Metakognitif itu nih mungkin kalau kalian mungkin tidak tahu ya, kalau Bapak Ibu guru mungkin tahu bahwa kita ada yang namanya taksonomi Bloom. Tahun 2001 dikembangkan lagi oleh Anderson dan Krathwohl. Ternyata kemampuan metakognitif ini berada pada dimensi pengetahuan, yaitu kognitif. Nah, kalian kan mungkin lihat di rapot suka ada pengetahuan nilai kognitif. Berarti itu nilai pengetahuan. Kemudian nilai sikap, afektif, dan juga nilai keterampilan atau psikomotor. Metakognitif itu dia berada pada dimensi pengetahuan atau kognitif, tetapi beradanya pada tingkat yang paling tinggi. Nah, pertama pengetahuan faktual. Kalau ini mah kalian tahu informasi-informasi dasar. Oh, misalkan bahwa tanaman mangga itu pohonnya besar, itu pengetahuan faktual. Kalau pengetahuan konseptual itu keterkaitan antara unsur dasar dan struktur yang lebih besar dan berfungsi bersama-sama. Lebih tinggi dari hanya faktual. Misalkan mangga ini pohonnya besar, tetapi pohon mangga ini kan disokong oleh berbagai jaringan. Ya, ada organ-organnya. Organ ini bagaimana sih cara ya sebentar ya. Ya sebentar, Bapak atur dulu deh. Anak-anak, tolong apa tuh? Layar HP-nya jangan disentuh ya, karena nanti ngaruh pada tampilan. Coba Bapak lihat dulu deh. Ya, kita mulai lagi ya. Anonet, coba kita lihat Anonet. Ya, kita lanjutkan. Lihat lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Pengetahuan prosedural. Prosedural itu lebih tinggi dari yang tadi. Misalkan tadi, tanaman ini tinggi batangnya, tapi bisa air dari akar masuk, air dari tanah masuk ke akar dan sampai ke ujung daun di batang yang tinggi. Bagaimana caranya? Oh, berarti air itu masuk lewat epidermis, masuk ke dalam pembuluh silem yang dari akar, nyambung pembuluh silem yang ada di batang. Di batang nyambung lagi dengan yang ada di daun. Nah, itu namanya prosedural. Kalau pengetahuan metakognitif itu pengetahuan tentang kognisi secara umum dan pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, kita lihat seperti apa. Ya, kita lanjutkan. Ini dia. Diminta kognitif sebagai kemampuan untuk melihat pada diri sendiri, sehingga apa yang siswa lakukan itu dapat terkontrol secara optimal. Bisa pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang tugas kognitif, dan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Ini ya tentang metakognitif nih. Mungkin kalian bisa tahu nih ya. Nih. Jadi tadi tentang pengetahuan metakognitif. Jadi kemampuan metakognitif itu ada 3, yaitu pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang tugas,
kognitif dan pengetahuan tentang diri sendiri. Ini kemampuan metakognitif. Betul tentang strategi tadi. Saya kalau belajar ini harus ngapain? Apa yang harus saya lakukan agar dapat nilai yang maksimal? Saya kalau misalkan mengerjakan tugas ini bagaimana caranya agar tidak susah mengerjakan? Tapi jangan nyontek. Nanti aja lihat ke teman. Nanti kalau begitu kamu gak akan punya kemampuan metakognitif. Karena kemampuan menyontek itu kan paling gampang ya, minta aja ke teman. Tetapi kamu tidak akan terbiasa nanti menghadapi masalah, terutama dalam kemandirian belajar. Kamu kapan akan mandirinya belajar? Dan ini akan terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak struggle, kamu teh sedikit-sedikit menyerah, ada masalah ya nggak bisa dihadapi. Tapi ketika kamu sudah terbiasa mengerjakan latihan-latihan soal yang diberikan itu guru, tugas-tugas yang diberikan, itu secara tidak sadar akan berefek kepada sikap dan karakter kamu yang akan menjadi seorang yang pekerja keras dan pekerja cerdas. Pekerja cerdas mah nyontek weh. Nah itu kan kerjanya cerdas nyontek. Tapi ya nilai sih dapat, tapi karakternya nggak dapat. Kamu nggak akan bisa dapat karakter tentang kerja keras itu. Dan pengetahuan tentang tugas kognitif, ya kamu harus bisa tahu. Tadi ya kemampuan kognitif. Kita lihat ya. Nih, berikutnya kesadaran metakognitif. Kesadaran metakognitif berkembang dari pengetahuan dan pengaturan pengetahuan yang nanti akan menjadi strategi dan keterampilan yang mendorong peserta didik atau siswa memecahkan permasalahan dan berpikir tingkat tinggi. Jadi tetap saja, jadi kita harus punya kemampuan dasar dulu deh. Nih, penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli bahwa siswa yang memiliki kesadaran metakognitif yang baik itu mempunyai strategi dan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang kesadaran metakognitifnya rendah. Dan ini pasti akan tercermin ketika nanti terlihat ketika kalian mendapatkan nilai rapot. Kalau orang yang berada masuk ranking 10 besar, berarti Bapak yakin memiliki kemampuan metakognitif yang bagus dibandingkan dengan teman-temannya yang tidak masuk ranking. Ya, kita lihat. Ini ada beberapa indikator tentang kesadaran metakognitif. Ada 9 ya, pengetahuan prosedural, kondisional, regulasi, planning, informasi manajemen, monitoring, debugging, evaluasi, dan pengetahuan deklaratif. Kita lihat nih, Ini yang penting nih bagi kalian. Inilah yang harus kalian miliki, yang harus kalian kuasai agar kalian bisa berhasil dalam apapun. Ya. Karena yang namanya proses belajar itu merupakan miniatur dari apa yang akan kamu nanti lakukan di kemudian hari. Kalau kamu sudah terbiasa melakukan ini dalam pembelajaran, maka dalam menghadapi kondisi apapun, kamu akan memiliki polanya untuk menyelesaikan masalah. Karena intinya belajar itu bukan hanya menambahkan pengetahuan saja, tetapi kamu dibekali dengan karakter. Jadi belajar di sekolah itu bukan hanya sekedar memasukkan pengetahuan saja, tetapi kalian dibekali juga dengan karakter. Jadi kalau sekolahnya bagus, dalam belajarnya bagus, Bapak yakin karakter kamu dalam menghadapi masalah-masalah yang lain selain belajar juga akan bagus. Yang pertama, pengetahuan deklaratif. Itu pengetahuan atau pemahaman berpikir siswa dan pengetahuan secara umum. Ini pengetahuan dasar lah, pengetahuan yang kamu miliki tentang sesuatu. Kemudian pengetahuan prosedural, mengacu pada strategi belajar yang digunakan. Misalkan tadi
deklaratif. Oh, belajar matematika babnya ini. Maka kamu harus bisa menentukan, oh kalau babnya ini saya harus belajarnya gini. Itu berarti kamu sudah mengetahui pengetahuan prosedural. Ya, strategi belajar apa sih yang harus saya gunakan? Kemudian kondisional. Yang ketiga, pengetahuan kondisional. Kondisional mengembangkan pengetahuan mengenai kapan dan mengapa strategi belajar digunakan. Jadi kamu tuh harus tahu, oh saya belajar bab ini mah belajarnya harus banyak membaca misalkan. Nanti ketika di bab berikutnya, oh ini belajarnya harus banyak merangkum, gak hanya membaca. Saya mau garis bawah ini pada materi-materi ini mah. Karena kalau saya belajarnya tidak seperti ini, kayak nih materi ini beda dengan materi yang itu. Itu artinya kamu sudah punya pengetahuan kondisional. Jadi kenapa saya memilih ini? Karena beda. Ya kamu sendiri yang merasakan, dan itu bisa ditingkatkan dengan cara latihan. Sekali lagi, kalau ketika kamu menghindari masalah, Bapak yakin masalah itu tidak akan pernah terselesaikan dan pasti akan numpuk. Ya, jadi jangan hindari masalah, coba selesaikan masalah. Kemudian regulasi. Ini regulasi itu hampir sama dengan pengetahuan kondisional. Jadi pengetahuan mengenai tugas yang dikerjakan dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk mencapai target atau tujuan belajarnya. Yang kelima, planning. Nah, siswa merencanakan untuk mencapai tujuan. Agar saya nilainya bagus, nah, berarti saya harus begini. Itu planning. Yang keenam, information management. Rangkaian kemampuan dan strategi yang digunakan untuk memproses informasi secara efisien, mencakup, mengorganisir, menguraikan, merangkum, memfokuskan informasi yang penting. Jadi kamu harus bisa memilih-milih informasi, ya, bisa memilih-milih mana yang harus saya lakukan, mana yang harus tidak saya lakukan. Contohnya misalkan kamu belajarnya menggunakan HP, mau cari informasi pakai HP, tiba-tiba muncul pesan di HP teh. Ternyata belajarnya enggak, akhirnya chattingan sama teman terganggu. Ya, ketika mau belajar, mau cari informasi, muncul chat dari teman, ya sudah jadinya teh lupa. Nah, artinya kamu belum bisa melakukan informasi manajemen. Ya, asalnya mau mencari materi, kemudian muncul informasi yang lain, yaitu chatan tadi, kamu nggak bisa manage, akhirnya belajarnya ditinggalkan, chattingan yang lama. Semakin malam baru bisa dibuka, ternyata sudah malam, tugas belum beres. Nah, itu kan biasanya seperti itu. Berarti kamu belum bisa melakukan informasi manajemen, ya. Yang ketujuh, monitoring. Nah, ini monitoring penting. Kamu itu harus punya suatu catatan, ya, misalkan tugas hari ini mapel biologi, mapel matematika, fisika. Apa yang dikerjakan? Mengerjakannya ini. Kamu harus punya seperti itu. Dan Bapak yakin ketika kamu sudah punya catatan monitoring tersebut, maka semua tugas yang Bapak Ibu berikan itu akan bisa terselesaikan. Ada daftar checklist, ya. Kamu bisa mengetahui apa yang belum dikuasai, apa yang belum dikerjakan. Oh, berarti saya hari ini fokusnya ngerjain ini. Oh, berarti chattingannya atau nontonnya nanti, gitu ya. Jadi kamu harus bisa punya jadwal di rumah, ya. Kemudian debugging itu ya kayak di HP, di komputer, ketika ada bug itu kayak gangguan, ya, kerusakan pada sistem. Jadi ketika nanti kamu sudah didaftar tuh pekerjaan hari ini, ya, mengerjakan ngerjain ini, saya harus nyarinya dari sini. Ternyata hari itu nggak bisa diselesaikan.
dicek sama kamu, kenapa sih saya hari ini gak ngerjain apapun. Ternyata ketika mau ngerjain tadi muncul ada chatting, akhirnya saya chatting seharian. Setelah itu lupa deh pada tugas-tugasnya. Nah, tetapi ketika kamu sudah punya evaluasi atau debugging itu, maka kamu akan mencapai tujuan yang harus kamu capai itu. Dan terakhir adalah evaluasi. Ya, melakukan evaluasi dengan bertanya pada dirinya sendiri. Sebaik apa ia dalam memahami suatu topik atau dalam mengerjakan proyek yang ditugaskan. Ya, anak-anak, inilah kemampuan tentang metakognitif. Nah, ini Frappel percaya bahwa dengan mengidentifikasi pengetahuan metakognitif siswa itu dapat membantu guru mengetahui di mana kesulitan belajar mereka. Bagaimana siswa menentukan tujuan belajar, memilih strategi, dan mengevaluasi cara belajar. Jadi mungkin ini lebih tepat kepada kita sebagai ibu bapak guru. Jadi memang kita harus bertanya kepada siswa, kenapa kamu mengalami kesulitan? Karena terkadang orang itu kan tidak sadar bahwa dia itu tidak tahu. Apa yang harus saya lakukan kan bingung. Makanya perlu ada orang yang lebih dewasa, ada teman untuk sharing. Tidak hanya saja kepada guru. Kamu harus punya teman kepada yang kamu anggap lebih bisa untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Karena ketika masalah dibiarkan, sekali lagi, ketika kamu membiarkan masalah, menghindari masalah, Bapak yakin masalah itu di kemudian hari akan bertemu lagi dan itu akan menjadi semakin besar. Itu ya. Nah, ini kita lewat saja. Dikatanya bahwa pembelajaran metakognitif bisa dilatih kalau pembelajarannya berbasis proyek, berbasis masalah, kemudian berbasis penyelesaian masalah dan jurnal belajar. Mungkin ini bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu guru ya. Ketika kita ingin agar anak-anak kita punya kemampuan metakognitif, kesadaran metakognitif, maka kita bisa pembelajarannya seperti ini. Kita buat proyek pada anak. Ya. Iya. Mungkin itu saja untuk materi ya. Karena materinya sudah beres. Nah, ini penutup dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa niscaya Allah akan memberikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian di Al-Baqarah ayat 269, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat membeli pelajaran. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Itulah Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bahwa kemampuan metakognitif ini yang harus kalian miliki. Kalau belum memiliki, silakan kalian latihlah kemampuan metakognitif tersebut. Ya, akhir kata untuk materi, Bapak akhir dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan Bu Ati atau Bapak. Ya, Bu Ati. Sudah mulai ada yang bertanya di kolom chat. Terima kasih. Masih ada waktu kita menjelaskan Iya, ada dua pertanyaan ya. Iya. Oke deh. Kita mulai dengan pertanyaan dari Muhammad Abdul Aziz. Mau langsung aja Bu ya? Bicara langsung aja ya, biar lebih interaktif. Boleh, silakan. Muhammad Abdul Aziz, mikrofonnya dibuka. Ya, Abdul Aziz ya? Iya. Ya, silakan Abdul Aziz. Kelas 10 ya ini ya? Ya, sebutkan nama ya, nama dan kelas. Ya, silakan. Ya, Abdul Aziz. Silakan. Ya, nggak kedengeran. Nggak ada suaranya. Coba suaranya di tes dulu. Halo.
Ada. Mantap. Sok, lanjutkan. Silakan, Ajis. Ya. Bagaimana ya caranya mengasah kemampuan metakognitif ini? Mengasah kemampuan metakognitif. Iya. Siap. Langsung jawab ya. Ya, terima kasih Ajis ya. Dari kelas apa Ajis? Kelas 10, 11? Kelas 10 MIPA 1. Iya, kelas 10 MIPA 1 ya. Kalau kelas 10 memang belum pernah ketemu ya. Belajar tatap muka belumnya. Melihat wajahnya pun ya hanya di sini saja ya, kalau ada Zoom dan sebagainya. Iya, bagaimana cara melatih kemampuan metakognitif? Cara melatihnya adalah kamu memulai dari sesuatu yang kecil-kecil. Jadi cara melatihnya gampang. Memulai. Jangan hindari masalah. Kamu harus menghadapi masalah tersebut. Dan bagaimana cara menentukannya adalah dengan cara memulai. Cara yang pertama adalah harus punya kemampuan dulu, pengetahuan dulu tentang metakognitif. Yang pertama, nih, kenali dulu saya itu apa kelebihannya, kemudian apa kekurangannya. Tuh ya, Jis ya. Nah, pertama, kamu harus kenal dulu pada diri sendiri. Saya kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Saya kekurangannya misalkan tidak bisa belajar sendiri. Oh, berarti saya harus belajar ditemani oleh teman. Atau saya harus belajar dengan melihat tontonan. Pas saya udah nggak bisa baca, saya senangnya menonton. Ya kamu cari berarti bagaimana cara belajar di YouTube. Misalkan materi tentang jaringan tumbuhan. Pada saya senangnya nonton. Ya udah aja cari di YouTube. Tetapi jangan hanya nonton saja. Kamu sediakan buku, nulis di situ. Tuh ya. Jadi cara pertama adalah kenali dirimu sendiri. Apakah saya sudah kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Gitu. Kemudian setelah kamu kenali kelebihan dan kekurangannya, baru kamu rencanakan. Berikutnya direncanakan yang tadi planning ya. Saya nggak bisa pelajaran ini, maka saya harus belajarnya seperti ini. Tuh ya. Jadi kamu Ajis dicek dulu nih pelajaran apa sih yang saya tidak bisa. Memang tidak harus fokus pada pembelajaran yang tidak bisa. Ya karena mungkin banyak mata pelajaran sehingga saya tidak bisa nih pelajaran ini hindari. Nah, itu yang salah. Yang bagus itu adalah kamu coba selesaikan semaksimal mungkin kamu bisa. Kalau guru itu menugaskan, ya kamu kerjakan tugasnya. Jangan tidak dikerjakan. Setelah kamu mengetahui kelemahan sendiri, setelah itu kamu petakan. Oh saya kalau belajar ini tadi senangnya nonton YouTube. Oh, berarti kamu cari tontonan tentang materi itu. Pak, gimana kuotanya kan boros. Download YouTube-nya, jangan berkali-kali. Download aja sekali, kan bisa ditonton berulang-ulang. Setelah ditonton YouTube-nya, sambil ditulis, buat catatan. Jangan hanya nonton, tulis catatan ya, ditulis sama kamu. Oh, materi ini kalau terlalu cepat tuh materi di YouTube kan bisa diulang lagi. Kalau kamu kan dijelaskan sama guru di kelas, kemudian Bu kecepatan, ketika guru disuruh mengulang kan kadang gurunya enggan. Aduh, kamu waktu nyuruh bapak teh ngulang lagi. Tapi ketika di YouTube kan nggak pernah protes tuh YouTube atau video, senang malah diputar-putarnya. Kamu materi ketinggalan, balikin lagi ya ke belakang, dengerin lagi, tulis lagi. Tetapi bagi kamu yang senang belajar secara literasi, berarti kamu harus punya buku. Ya, buku digambarin, ditulisin, di stabilo dan sebagainya. Nah, ini tahapan-tahapannya itu ya. Jadi kamu harus tahu kenal
apa kelemahan dan kekurangannya. Setelah itu kamu petakan, untuk mengatasi masalah ini saya harus ini. Kalau kamu belum bisa dengan sendiri, berarti kamu harus butuh bantuan orang lain. Apakah ngobrol kayak dengan temen, atau ngobrol sama orang tua ya, atau ngobrol sama guru. Nah, Pak, saya mah gini, gimana sih caranya? Karena guru atau orang tua itu pengalamannya lebih banyak dari kamu. Berarti sudah tahu bagaimana cara mengatasi masalah itu. Ya, jadi intinya adalah bagaimana cara melatihnya. Kenali dulu dari diri sendiri dan mau memulai. Dan Bapak yakin sebagian besar di antara kalian sudah memiliki kemampuan metakognitif ini. Itu ya. Ya tinggal kalian asah aja terus. Sekali lagi, kemampuan metakognitif itu gak hanya di belajar. Bapak yakin ketika nanti kamu mendapatkan masalah yang lain, pasti akan bisa mengatasi masalah itu. Ya. Bang Abati. Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Hendra. Semoga Muhammad Abdul Aziz puas dengan jawaban Pak Hendra dan bisa melaksanakannya. Waktunya sudah habis, Pak Hendra. Ya, boleh. Atau satu lagi, Bu. Satu penanya Ya, lagi. saya nanya. Lagi boleh. Dari Lagi. Coba dari Okta, kita buka ya. Okta. kelas 10 juga ya. Okta. Namanya siapa, Bapak? Okta. Okta itu. Ini Okta aja. Okta, anak ke-8. Oh, nah. Mungkin. Iya. Okta. Ya, silakan Okta. Mic-nya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebutkan. Namanya Oktaviana dari kelas 10 MIPA 1. Mau bertanya, kan tadi teh harus mengenali diri sendiri dulu. Iya. Nah, cara buat ngenalin potensi diri sendiri teh gimana? Oh, iya ya. Jadi dasarnya itu kan mengenali diri sendiri. Ternyata mengenali diri sendiri pun gak bisa. Iya. Bagaimana caranya ya? Kita jawab ya, Okta ya. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, Okta ya. Karena dasarnya kan harus mengenali diri sendiri. Ternyata ketika mengenali diri sendiri pun nggak bisa. Ya berarti kan kita belum bisa beranjak. Bagaimana cara mengenali diri sendiri? Gampang ya. Kamu coba menuliskan saja. Tulis ini, pikirin sama kamu. Saya kelebihannya apa? Wah, saya mau kalau bicara gampang. Berarti kamu punya kelebihan dalam berbicara. Kemudian kalau membaca, saya lebih cepat mengerti dibanding mendengar. Berarti itu kelebihan. Tapi sebaliknya, saya lebih cepat paham tuh kalau mendengar dibanding membaca. Berarti itu kelebihannya di situ. Jadi coba kamu ingat-ingat ya, ditulis apa kelebihan dan kelemahannya. Kalau belum bisa mengenali diri sendiri, coba deh kamu cari angket-angket yang ada di internet atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di internet. Cari aja di internet, ketik cara mengenal diri sendiri. Biasanya nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Kamu ini. Termasuk tentang gaya belajar. Ya, banyak di internet tentang gaya belajar. Nanti kamu akan tahu, cara belajar saya itu auditif, berarti mendengar, kinestetik harus melakukan, atau visual harus melihat, atau gabungan di antara ketiga itu, audio dan visual, atau kinestetik dan visual. Karena itu tidak bisa terlepas ya masing-masing, tetapi yang dominannya apa? Jadi kalau kamu belum bisa mengenal diri sendiri, kamu cari di internet cara mengenal diri sendiri. Yang paling gampang, kamu tanya deh ke orang tua, ke mama, ke bapak. Mah, Pah, saya teh orangnya kayak gimana ya? Pasti si mama teh, kamu mau gini. Kalau melakukan ini belum tuntas, ngerjain lagi ke yang lain. Kamu mau misalkan kalau diajak
bicara itu agak susah, tetapi ketika kamu menulis sesuatu itu kamu hebat, berarti kemampuannya di situ. Jadi kamu tanya ke orang tua, atau ya ke mama atau bapak, atau tanya ke teman. Biasanya teman itu kan yang sering berinteraksi dibandingkan dengan orang tua. Mungkin kalau dengan orang tua terbatas karena bekerja dan sebagainya. Tapi kan dengan teman curhat, teman apa, itu kan sering berinteraksi. Pasti tahu kelemahan dan kelebihan kamu. Tuh ya, kamu mau gini, kamu gini. Itu dari situ. Setelah tahu kelemahan dan kelebihan, kekurangan dan kelebihan kita, barulah kita fokuskan pada apa yang akan kita perbaiki. Terutama sekarang kamu kan sebagai pelajar, maka kita fokuskan pada hal-hal yang hubungannya dengan pembelajaran, gitu ya. Nah, insya Allah cara-cara tadi mudah-mudahan bisa membantu kita mengenali diri sendiri. Karena memang penting mengenali diri sendiri itu. Ya, dan kalau kita sudah kenal pada diri sendiri, itu yang akan menjadi kan kita percaya diri. Ya, percaya diri itu tidak hanya kita pintar saja. Karena insya Allah nanti mungkin Pak Pupu sudah share ya tentang angket multiple intelligence. Ya, orang yang sukses itu bukan orang yang pintar saja. Ya. Karena ada 9 atau 8 ya kecerdasan pada diri manusia itu. Kamu cerdasnya di mana? Dan insya Allah nanti itu akan dibahas di webinar pada hari Jumat oleh Pak Pupu ya tentang multiple intelligence. Jadi kamu jangan khawatir, pas saya mana pintar mau sukses cigananya. Enggak. Ya, kepintaran itu hanya sekian persen dari kesuksesan, dan ternyata kesuksesan itu selebihnya atau banyaknya adalah dari soft skill, dari kemampuan yang kamu miliki, bukan dari hanya kecerdasan saja. Ya mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Sudah lebih 5 menit. Mudah-mudahan apa yang Bapak paparkan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua, bisa memberikan pengetahuan tentang kemampuan metakognitif ini, karena kemampuan metakognitif ini menjadi sesuatu hal yang harus kamu miliki agar kamu bisa berhasil dalam kehidupan. Tidak hanya saja dalam pembelajaran, tetapi dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang. Kalau kamu sudah punya kebiasaan-kebiasaan dalam metakognitif, kamu bisa merencanakan, bisa mengelola, bisa mengevaluasi, maka kamu itu semuanya akan bisa diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kamu yang lain. Itu saya yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, Bapak minta maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Kami sudah kita lalui dalam acara seminar menjadi siswa hebat. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap lindungi diri dan keluarga kita dengan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih kepada Pak Hendra sebagai narasumber. Boleh kasih aplaus dulu yang meriah untuk Pak Hendra. Iya, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu kelas yang sudah menemani siswa-siswanya. Itu tandanya dari kelas sangat sayang kepada anak-anak sekalian. Tepuk tangan juga untuk para wali kelas. Iya, terima kasih juga kepada Mulia yang telah berusaha keras untuk mewujudkan acara seminar hari ini. Baiklah, Ibu mohon maaf jika selama menjadi moderator yang Baik, Pak. Di screenshot Kak, foto dulu, sesi foto buat ya. Sesi foto dulu.
Bapak, bagian screenshot. Ya anak-anak, kita sesi foto dulu ya. Silakan di HP-nya masing-masing. Tampilannya bukan speaker view, tetapi galeri saja. Ya, galeri view, biar semua orangnya muncul di layar kalian. Dan siap-siap ya, kita sesi foto bersama. Silakan acungkan jempolnya ya, mau 1, mau 2. Kemudian kita ketika bilang cheese, nanti senyum ya. Kemudian silakan kalian screenshot di HP-nya masing-masing ya. Screenshot di HP-nya masing-masing. Siap. Kita mulai dulu untuk kelompok ini ya, kelompok yang pertama. Ya, mungkin di kalian kan ada beberapa kelompok besar ya. Kita di kelompok yang pertama dulu deh. Ya. Buka kameranya. Ya, silakan. Yang belum membuka kamera, dibuka dulu kameranya. Ya, siap. Ya, screenshot kalau di HP tinggal dipijit print screen. Ya, print screen. Kalau di kalau di laptop print screen. Kalau di HP ya kalian yang lebih tahu ya. Siap. Di belakangnya Bimo siapa itu di belakangnya Bimo? Iya, belakangnya Bimo. Jaga jarak ya. Itu Anissa, Bu Eva. Oh, Anissa. Ya, siap. Siap. Tangan ke atas. Ya, 1, 2, 3. Cheese. Ya, silakan diamankan. Iya. Halaman kedua. Sekarang halaman kedua. Lembaran kedua. Silakan kalian geser tuh itunya ya. Ah, ini ada Pak Ahmad, ada Pak Agus ya, ada Bu Pupu. Iya. Siap. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Halaman ketiga. Berikutnya halaman ketiga. Ini ada Muhammad Bahru ya, ada Paisha, ada Putri, ada Bisma, ada Azmia, Sinta, Jul juga di situ ya. Siap, Bayu juga siap. Ada Bu Mana Ana. videonya? Ya. Siap, munculkan videonya. Munculkan mukanya. Siap, Azmi, siap. 1, 2, 3. Cheese. Ya, silakan dipoto. Iya, terima kasih ya anak-anakku. Kita sudah. Silakan. Ada Bu Eka, ada Bulin. Ya, Bu Eka, Burin. Raihan. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu Bapak pemateri, kemudian Ibu moderator. Kita sudahi acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi hari Jumat di waktu dan jam yang Halo Pak Herman. Assalamualaikum semuanya. Boleh live sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dadah-dadah. Ya, dadah-dadah. Silakan bisa buka mic-nya ya. Dadah. Terima kasih sudah hadir di acara webinar kita hari Selasa. Insya Allah hari Jumat ada Pak Pupu ya, sama Bapak dosen kita nanti dari UPI. Beliau sebagai dosen bimbingan karir ya. Yang akan Pak Pupu akan nanti membahas tentang multiple intelligence. Mungkin angketnya sudah menyebar belum Pak Pupu? Ya, nanti akan disebar oleh Pak Pupu tentang multiple intelligence ya, kecerdasan majemuk. Boleh live sekarang anak-anak? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materi akan di-share ya. Akan di-share. Mungkin butuh materi tentang tadi menjadi siswa yang hebat dan kemampuan metakognitif. Ya, terima kasih Bu Eva, terima kasih Bu Ati, terima kasih Bapak sudah bergabung pada kegiatan kita kali ini ya. Ya, boleh live, silakan klik live-nya.
Ya, Pak Agus jadi Mr. Bean ya. Iya. Tunuhun Pak Hendra, Bu Ati. Sami-sami Bu Eva. dia, hatur nuhun. Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin.